Berjumpa kembali dengan Mr. Sam. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal logical thinking. Dengan kita seringnya membahas soal-soal logical thinking, diharapkan tingkat kecerdasan kita akan bertambah. Untuk soal yang pertama, be more genius. Di sini ada suatu deret angka, ya, dengan perubahannya tidak menentu. 2, 6, 14, 30, 62. Kemudian berapa angka yang ada pada titik-titik ini? Tentunya kita harus pelajari pola perubahannya. Setelah kita pelajari dengan benar, maka kita bisa menentukan angka yang pada titik-titik ini. Baiklah, kita perhatikan. Perubahan dari 2 ke 6 itu adalah bertambahnya angka 4. Jadi ditambah 4. Jadi 2 ditambah 4 adalah 6. Sedangkan 6 ke 14 itu ditambah 8. Nah, dari 14 ke 30 ya, bertambahnya 16. Jadi kalau kita perhatikan polanya di sini 4, 8, 16. Jadi setiap ruas bertambah 4, kemudian ruas yang kedua kita kalikan 2 4-nya jadi 8. Tentunya dari 14 ke 30 bertambahnya 8 kita kalikan 2 jadi 16. Nah, tentunya di sini ditambah 32. Jadi 30 ditambah 32 adalah 62. Dan kemudian berapa angka di titik-titik ini? Tentunya 32 ditambah dikalikan 2 jadi 64. 64 ditambah 62 adalah 126. Jadi jawabannya adalah 126. Jadi ingat, pertambahan angka ini jadi polanya itu dikalikan 2 ya. Jadi setelah kita tambah 4 kali 2 jadi 8, 8-nya kita kali 2 dan seterusnya sehingga didapat angka pada titik-titik itu adalah 128. Jadi 126. Jadi jawabannya adalah 126. Nah, setelah kita dapat menjawab, ayo kita berpantun. Kalau batang sudah condong, buah yang lebat menjadi luruh. Kalau orang sudah tersinggung, semua sahabat menjadi musuh. Nah, ini merupakan pantun nasihat, maka kita berhati-hatilah untuk tidak menyinggung orang lain supaya sahabat kita tetap sahabat, jangan jadi musuh. Selanjutnya, be more genius. Nah, di sini ada sebuah mobil. Ya, di dalam soal ini kita perhatikan mobil, ya, sebuah kendaraan berjalan dari titik X menuju ke arah barat 1 km, kemudian 2 km ke selatan, lalu 1 km ke barat, terus 1 km ke selatan, lalu 1 km ke barat lagi, dan terakhir 1 km ke selatan hingga sampai di titik Y. Pertanyaannya, berapa kilometer jarak antara titik X dengan titik Y? Nah, tentunya kita harus mempelajari arah mata angin. Ya, jadi kita ditanya dari titik X ke titik Y, berapa jaraknya? Nah, dari arah mata angin, bahwa di atas utara, di bawah selatan, di kiri adalah barat, dan kanan adalah timur. Jadi, sebuah kendaraan dari titik X menuju arah barat berarti arahnya ke kiri. Jadi jarak yang ditempuh 1 km, setelah dari kiri 1 km, kemudian ke selatan, jadi ke bawah 2 km. Kemudian ke barat lagi 1 km, dan ke selatan lagi ya 1 km, ke barat lagi 1 km, dan terakhir ke selatan 1 km, maka sampailah di titik Y. Dalam soal ini pertanyaannya, berapa jarak titik X
ke titik Y. Ya, jadi jaraknya itu berapa dari X ke Y. Nah, oleh karena itu di sini perlu pemikiran yang jenius. Bagaimana kita bisa menentukan jarak X ke Y ini? Sedangkan ini merupakan garis miring. Maka kita harus mengikuti ingat dengan dalil Pythagoras. Jadi kita tarik dari titik X ini tegak lurus, kemudian ke kiri horizontal. Jadi kita perhatikan dari garis pembentukan gambar ini segitiga siku-siku. Ya, tegak lurus, horizontal, kemudian ini XY merupakan sisi miring. Ya, jadi ini adalah merupakan segitiga siku-siku. Titik X, titik Y. Nah, sehingga kita perlu berapa garis tegak lurus maupun yang horizontal. Jadi yang tegak lurus kita perhatikan 2, 1, 1, jadi 4. Yang horizontal 1, 1, 1, 3. Ya, jadi sisi tegak 4, sisi horizontal alasnya 3. Pertanyaannya sisi miring XY berapa? Tentunya akan kita jawab dengan dalil Pythagoras, yaitu besarnya sisi miring XY adalah akar dari sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Jadi XY 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16 ditambah 9 jadi 25. Akar 25 itu adalah 5. Jadi jawabannya XY, jarak XY itu adalah 5 km. Ya, ini jawabannya. Be more genius. Selanjutnya, kita akan menantikan nanti seri berikutnya. Maka untuk logical thinking ke-12 ini, materi ini adalah untuk umum. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe and like. Sampai jumpa kembali.